siang Ibu, perkenalkan nama saya Timanis Jularis. Saya dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan masa Orde Lama yang berkaitan dengan aspek budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan masa Orde Lama. Jadi, istilah dari Orde Lama muncul pertama kali dalam sejarah Indonesia untuk menandai masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966, sebuah masa pemerintahan Soeharto atau disebut dengan Orde Baru. Saat itu, Orde Lama menerapkan sistem demokrasi terpimpin dengan menerapkan Soekarno sebagai pusat kepemimpinan yang memegang kuasa penuh terhadap Indonesia. Baik, yang kedua adalah ciri-ciri Orde Lama. Yang pertama itu, pembatasan hak warga negara individu adalah order gestik atau subordinated secara mutlak pada negara. Warga negara memiliki hak yang besarannya ditentukan oleh negara. Dengan dalih kepemimpinan negara, penguasa dapat menyerahkan beban pada warga negara dan meminta untuk mengerjakan apa saja yang dianggap perlu oleh negara. Baik, ciri yang kedua adalah munculnya revolusi. Jadi revolusi sendiri merupakan sumber atau dasar hukum tertinggi yang kedudukannya bahkan lebih tinggi dari negara. Tujuan revolusi sendiri adalah menciptakan masyarakat dunia yang bebas dari eksploitasi masyarakat lainnya, serta masyarakat yang tidak terbagi dalam kelas. Jadi ciri yang ketiganya itu Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Soekarno adalah pemimpin besar revolusi yang memahami tujuan revolusi dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas, Indonesia juga berada dalam sistem demokrasi terpimpin selama masa Orde Baru tersebut. Pada awalnya, sistem demokrasi terpimpin didasarkan pada demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan seperti yang tertera pada Pancasila. Namun pada pelaksanaannya justru menimbulkan banyak penyelewangan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, yang berikutnya itu beberapa pemberontakan. Yang pertama itu pemberontakan dengan Belanda pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden saat itu yaitu Soekarno mengeluarkan dekret kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 kembali, maka sistem presidensial juga kembali, di mana presiden yang menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara. Setelah kekuasaan eksekutif yang tadinya ada pada Perdana Menteri berpindah kembali ke tangan Presiden Soekarno, masalah Irian Barat yang seharusnya sudah dirundingkan 1 tahun setelah adanya perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB namun tidak dilaksanakan, dituntut segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno. Karena dari pihak Belanda yang tetap menolak untuk merundingkan masalah mengenai Irian Barat ini, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan pihak Belanda menggunakan kekuatan militer yaitu perang. Baik, yang berikutnya itu sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Orde Lama yaitu parlementer. Jadi ciri yang pertamanya itu presiden sebagai kepala negara. Meskipun sistemnya parlementer, presiden tetap merupakan kepala negara yang memiliki wewenang eksekutif. Baik, ciri yang kedua itu parlemen. Terdapat parlemen yang terdiri dari 2 kamar, yaitu Gaita Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. DPR merupakan badan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan perwakilan dari golongan tertentu seperti golongan agama, profesi, dan lain-lain. Baik, ciri yang ketiga itu kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada DPR. Perdana Menteri dan para menteri diangkat dan dihentikan oleh Presiden. Yang keempat adalah partai politik. Sistem partai politik multipastisi berkembang dengan partai-partai seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan lain-lain berperan dalam proses politik. Yang kelima adalah konstitusi.
Konstitusi yang berlaku pada masa Orde Lama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa amandemen yang telah dilakukan. Sistem pemerintahan pada Orde Lama di Indonesia ini memiliki dinamika politik sendiri, dengan beberapa peristiwa yang berkembang dan berpengaruh pada jalannya pemerintah dan politik nasional. Pada masa Orde Lama di Indonesia terdapat beberapa aspek budaya yang sangat kental. Jadi, yang pertama itu seni tradisional. Seni tradisional seperti wayang, wayang kulit, tarian-tarian daerah, dan musik gamelan tetap menjadi bagian penting dalam budaya Indonesia. Yang kedua adalah bahasa dan sastra. Pemerintah mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia nasional untuk mempersatukan bangsa. Yang ketiga adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dipusatkan pada pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Yang keempat adalah agama. Agama terutama Islam memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan masyarakat. Yang kelima adalah tradisi dan adat istiadat. Nilai-nilai tradisional dan adat istiadat lokal masih sangat dihargai dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah retunjukan budaya. Acara-acara kesenian dan kebudayaan diadakan secara massal untuk memperkuat identitas nasional dan mempromosikan persatuan. Yang ketujuh adalah rumah adat. Penggunaan pakaian adat dalam berbagai acara resmi dan upacara masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya. Yang kedelapan adalah arsitektur. Bangunan-bangunan tradisional dan modern memperlihatkan perpaduan antara kekayaan budaya lokal dan pengaruh global. Baik, yang berikutnya, kritik, saran, dan apresiasi terhadap masa Orde Lama. Yang pertama itu kritikan. Terhadap masa Orde Lama sering mencakup otoritarisme yang berlebihan, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakmerataan pembangunan ekonomi, dan korupsi yang merajalela. Sedangkan sarannya yaitu perlu mencakup banyak partisipasi politik rakyat, perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, pengembangan ekonomi yang lebih merata, dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Apresiasi terhadap masa Orde Lama dari tahun 1950-an hingga awal 1990-an bisa meliputi stabilitas politik dan ekonomi yang relatif, pembangunan dan infrastruktur yang signifikan, serta upaya menciptakan identitas nasional melalui berbagai program sosial dan budaya.